Kami mengundang Dr. Dian, Bu Titin, dan Dr. Siti Chandra untuk kita masuk pada sesi tanya jawab. Saya mulai dengan pertanyaan ini ada dari Dr. Putri Lubis ya, pada Dr. Dian. Parameter lab apa yang bisa kita pantau dari efek pasca cuff assist yang menyatakan tindakan kita berlebihan atau terlalu berat untuk pasien dengan stable vital sign, stable metabolic, dan bukan pasien dalam red flags. Silakan Dr. Dian. Baik, terima kasih Dokter Billy. Terima kasih Dokter Putri atas pertanyaannya. Jadi untuk cuff assist sejauh ini terus terang di RSHS sendiri juga belum punya cuff assist, tapi ada satu pasien saya neuromuscular disease memiliki cuff assist gitu ya. Sejauh ini sih tidak ada keluhan gitu ya. Jadi yang mungkin yang harus diperhatikan adalah sebelum dan sesudah itu memang tanda vitalnya dipantau. Biasanya dengan keluarnya dahak juga RR akan menurun, kemudian saturasi membaik. Ini kalau yang dimaksud yang berlebihan atau terlalu berat, mungkin muncul komplikasi apa ya Dokter Putri ya. Jadi selama ini sih sejauh ini pasien saya itu aman dengan tekanan kurang dari 40 ya, 40 mm H2O. Jadi tidak ada keluhan. Kecuali memang ada kontraindikasi untuk pemakaian cuff assist itu adalah kalau ada bule atau pneumotoraks, memang itu kontraindikasi untuk pemakaian cuff assist. Mungkin ada tambahan dari Dokter Siti Chandra. Mangga, Dok. Terima kasih Dokter Dian. Dokter Billy, izin saya diminta menambahkan by request, jadi saya tambahkan. Silakan Dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan tadi dari Dokter Dian untuk Dokter Putri tentang parameter lab untuk pemberian cuff assist ya tadi Dokter Billy ya. Kalau saya enggak ini. Ya, baik. Jadi kalau pemberian cuff assist itu ada intinya kan untuk melakukan mucociliary clearance dengan dibantu dengan alat atau mechanical insufflation exsufflation. Otomatis itu ada dari kategori yang memang pasif, betul-betul effort dari alat itu sendiri. Jadi pasien hanya pasif, kemudian alat itu berfungsi sebagai vacuum cleaner ya, menyedot dan mengembangkan paru. Kemudian ada juga yang partial support, jadi pasien masih melakukan effortnya untuk inhale ataupun exhale. Di situ otomatis akan apakah mungkin melelahkan? Ya, kalau pasien tersupport full, dia tidak lelah. Tapi kalau dia masih ada effort dari dia untuk inspirasi sama ekspirasi, pasti ada lelahnya. Jadi Dokter Putri kalau mau melihat misalnya cek setelah satu sesi pemberian sehari sekali misalnya dengan cuff assist, besoknya mau dicek asam laktat boleh, silahkan monggo dicek apakah ada peningkatan. Kemudian mau dicek elektrolitnya apakah ada penggunaan yang berlebih dari tenaga otot, kemudian mengganggu keseimbangan elektrolitnya boleh juga dilihat. Akan tetapi yang penting diperhatikan dari tadi Dok yang sempat saya share di dalam slide saya tentang apa yang harus diperhatikan. Jadi tolong diperhatikan respiratory rate-nya, jangan sampai dia meningkat. Jadi kalau respiratory, tanda-tanda monitoring klinis yang lebih kita lihat karena rehab kan fungsional ya Dok, kita tidak mengatasi langsung ke impairment-nya. Jadi dari fungsional dokter lihat apakah RR-nya bisa turun di bawah 35, kemudian apakah ada efek kepada systolic blood pressure atau diastolik ataupun terjadi efek pada saat atau sesudah kita melakukan tindakan. Di situ mungkin kita baru bisa tahu responnya. Kalau kemudian saturasi, apakah ada perbaikan? Karena kalau saturasi membaik berarti mungkin sudah banyak mukus yang terevakuasi banyak. Akan tetapi kalau mendadak desat bisa saja mukus plak karena yang tadinya ada di perifer ketarik langsung ke sentral sehingga itu menutup. Itu bisa saja terjadi. Jadi ada beberapa gravity assisted positioning yang mungkin harus diposisikan kalau sputumnya banyak di sebelah kanan atau kiri, rotasi dari terang yang secara pasif pada waktu dibaringkan dia perlu menyusul selain tindakan dari cuff assist itu sendiri. Mungkin tambahan dari saya itu Dokter Billy, Dokter Dian. Terima kasih. Terima kasih Dokter Siti, Dokter Dian. Saya coba ke ini, ada pertanyaan dari Dokter Chandra, Dokter Siti Chandra. Baik Dok. Sebelum ini saya ke Dokter Siti Chandra dulu.
Ini ada untuk mobility level di ICU, apakah itu untuk pasien tanpa ventilator, Dok? Bagaimana Oh, mobilisasi untuk pasien ini sadar tulis dengan ventilator? Ya, ini ya saya tulisannya dari untuk ini dari chat, Dok. Dari chat, Dok. Saya bacakan, Dok, ya. Oke, baik. Dari chat. Baik, Dok. Ya. Jadi, Dari chat gimana, Dok? nah, jadi untuk mobility level di ICU, apakah itu Baik, Dok. untuk pasien tanpa ventilator? Bagaimana mobilisasi untuk pasien sadar dengan ventilator, Dok? Kemudian untuk pengguna Baik. itu dulu, Dok. Itu dulu. Ya, baik, baik, Dok. Jadi mobilisasi charge tadi ICU mobility scale itu untuk semua ya, Dok, dengan atau tanpa ventilator. Karena dengan ventilator pun bisa dengan sedasi penuh ataupun atau dengan holiday sedasi atau dengan sedasi bertahap ataupun hilang sedasi kalau dia memang synchronize dengan mechanical ventilatornya dan tidak fighting gitu. Jadi kalau memang bisa dilakukan itu hanya skala skimpel, Dok. Jadi kita tidak semua hafal apa itu chem ICU, apa itu RAS, itu kalau emang itu tidak hafal, paling gampang itu, dia conscious nggak sih? Dia bisa gerakin tangan nggak sih? Dia bisa gerakin kaki nggak? Itu cara yang mudah, Dok. Jadi kalau memang sekilas kita kan di sana tidak lama, di kunjungan pertama apa yang dokter harus perhatikan itu paling nomor satu. Nah, kunjungan berikutnya dokter akan bisa perhatikan lagi, karena ICU biasanya kalau kami rawat bersama, Dok, jadi visit tiap hari, jadi kita akan lihat yang kita belum lengkapi kemarin, kita akan lengkapi besok gitu. Jadi saat kita lihat nanti kita bisa tahu apa yang kita bisa berikan. Itu, Dok, kalau untuk yang pertama di ventilated, not ventilated sama, yang penting ICU patient yang dilihat adalah kadar arousal-nya, makanya dia unconscious, conscious, partially conscious yang sampai kemudian dia sadar penuh dan discharge ke ward gitu, Dokter Billy. Terima kasih, Dok. Ini ada tambahan sedikit untuk penggunaan tilting table, Dok. Kapan Baik, saatnya pasien dipindahkan ke tilting table, frekuensi dan dosis latihannya seperti apa? Baik, Dok. Seperti yang ada di dalam slide saya tadi ya, Dok, ya. Untuk pemberian tilting table itu mungkin kalau kita lihat itu persiapan untuk ICU mobility skill ketiga atau 4 yang mulai dia dibangkitkan out of bed. Tapi bisa juga kalau memang pasien itu betul-betul tidak mungkin kita minta dia berdiri sendiri ya, mungkin ada masalah di lower extremity atau obes ya, Dok, ya, itu nggak mudah. Jadi kita bantu dengan tilting table, bisa melakukan sekali sehari aja sudah effort yang luar biasa. Kalau kita melakukan transferring kemudian mobilitating pasien dengan tilting table untuk pasien yang betul not totally conscious itu effort-nya berat gitu. Jadi kita harus transferring dengan mobilisasi timnya itu memindahkan ke tilt table, kemudian menegakkan, memasang semua strap, kemudian mengawasi dulu setiap pergerakan, jangan sampai ada tensi ortostatik. Yang diberikan adalah sensasi of gravity. Kita memberikan sensasi ke sentral, kita input ke sistem saraf pusat tentang posisi tegak, karena kita kan orang yang berdiri tegak, sedangkan dia berbaring, mungkin berbaring sudah lebih dari 5 hari, sudah ada terjadinya ICU induced neuropati gitu, itu sudah terjadi semua efek ke dalam disfungsi dari tingkat otot, saraf, bahkan mungkin mitokondria sudah terganggu. Waktu kita tegakkan, itu ada sensasi gravity. Gravity terhadap postur, terhadap gerak, terhadap otot, terhadap sensasi otak akan rasa tegak, terhadap diafragma. Itu memberikan sensasi tarikan sehingga dia memicu untuk melakukan ekskursi lebih baik. Dia akan bergerak lebih baik gitu. Jadi otomatis kalau kita melakukannya secara rutin, sensori itu akan menjadikan engram yang lebih baik. Kita bisa melakukan di jam yang sama, setiap hari 1 kali itu sudah sangat baik sekali, Dokter. Kalau bisa mampu dilakukan itu sesuai dengan kearifan lokal, karena memindahkan orang ke tilting table itu juga bukan mudah gitu ya. Jadi perlu mungkin tenaga terapis, perawat, dokter bekerja sama untuk memindahkan satu pasien itu perlu mungkin 3 sampai 4 orang. Jadi tidak mudah. Belum lagi menjaga waktu ditegakkan, mengembalikan dengan segala konsekuensinya gitu. Begitu, Dok, jadi disesuaikan karena memang tidak semua ada fasilitas tilt table. Terima kasih, Kalau Dokter. memang mau ditanya berapa lamanya, dilihat dari saturasinya, Dok, apakah seperti patokan kita biasa jangan sampai ada deviasi lebih dari 4 poin, kemudian systolic blood pressure sama diastolic blood pressure-nya juga jangan sampai ada deviasi yang lebih dari 20 poin. Begitu, Dok. Terima kasih, Dokter. Jadi memang memindahkannya pasti butuh effort besar dan pastinya perlu kerjasama dengan rekan-rekan dari keperawatan ya. Ibu Titin, baik, mungkin ada yang mau ditambahkan kalau kita mau melakukan tilting table.
pasien mesti dipindahkan ke treating table ini dengan instrumen segitu banyak. Ibu, bagaimana pendapat Ibu? Terima kasih. Sebetulnya untuk pindah itu saat ini belum bisa kalau di kita ya. Pindah itu hanya pindah untuk ke ruangan. Oh, Tapi ada beberapa pasien ya. Sebetulnya untuk ADL itu bisa dilakukan. Dia gosok gigi sendiri gitu. Apalagi kalau misalnya dia sudah sekarang ada pasien salah satu dokter sudah 1,5 tahun itu makan karena keterbatasan gerak dia makan apapun dia makan gitu ya. Tetapi untuk yang lain itu agak sulit. Ada yang saksen sendiri minta ditaruh sini. Jadi yang ada apa namanya pergerakannya bagus itu dia biasa melakukan gosok gigi, oral hygiene segala macam bisa dilakukan selama oksigenasi dari ventilatornya itu bagus enak gitu sehingga pasien itu nyaman. Tapi kalau misalnya pasiennya itu oksigenasinya belum bagus dan sebagainya itu jarang sekali. Jadi kita harus harus restrain segala macam karena untuk memperbaiki oksigen. Ini memang ada alat tertentu yang kita belum punya ya, alat untuk pasien itu supaya bisa duduk. Yang saat ini baru duduk hanya di pinggir ini tempat tidur ya. Tapi kalau untuk pindah ke itu belum dilakukan. ya. Karena alatnya banyak sama support yang banyak gitu saja. Itu saja Baik. mungkin lebih. Baik, terima kasih. Jadi memang harus tetap lihat situasi lagi ya dok ya, Ibu ya. Iya dok, karena kalau di kami justru yang tidak sadar itu kami akan tiltable untuk memberikan sensasi of erect position. Emang strapnya banyak dok, ada 4 sampai dengan 5 strap. Dan itu dikerjakan oleh tim rehab, karena tim rehab untuk ICU lumayan besar-besar tim kita yang berangkat. Jadi untuk memindahkan, dan tidak semua pasien dok, tidak. Ya. Kalau bisa masuk ke ICU mobility scale 3 dan 4 sendiri, mandiri, dia tidak perlu tiltable. Kami melakukan tiltable untuk tadi, terutama yang sudah tirabaring, tidak mungkin dalam kondisi unconscious terus, tapi dia tetap harus kita berikan sensasi of gravitasional, jadi sensation of erect position itu penting. Jadi kalau tidak ada kontraindikasi dari MABP dan lain-lain, kami akan tegakkan minimal 1 kali 1 hari sambil melihat kondisi dia dari sentral ya. Kalau tidak ada perdarahan dan lain-lain kita bisa kerjakan, dan itu luar biasa membantu untuk mukus mobilisasi tekniknya yang diberikan untuk kita. Demikian dari kami dok. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih Ibu Titin. Ini ada pertanyaan yang menarik dari kolom chat ini dari Dr. Yepta ya. Ini kalau untuk pada Dr. Dian, metode mucus clearance mana yang harus baiknya dipilih untuk pasien dengan pneumotoraks sudah terpasang WSD dan kondisi kedua PPOK dengan bula. Wah, ini variasinya lumayan ini dok. Bagaimana dokter pendapat? Baik dok. Artinya kan itu ada tadi ada pneumotoraks ya yang merupakan kontraindikasi untuk pemakaian cuff assist gitu kan, dan bule ya tadi pada PPOK ya, Ya, kalau nggak salah ya. Jadi kalau teknik yang aman sih itu teknik having, jadi untuk membantu memobilisasi dahak sekret gitu ya dari perifer ke sentral gitu dengan metode having, itu yang aman. Tentu modalitas-modalitas lainnya juga bisa diberikan seperti diawali dengan nebu gitu kan, kemudian ini pasiennya tadi cuman kasusnya seperti itu atau rawat inap di ICU atau bagaimana? Mungkin anggaplah di ICU ya dok ya. Oke, karena kan pasti akan beda ya pasien sadar atau nggak sadar, pasien terpasang ventilator atau tidak, itu kan pasti akan menentukan modalitasnya untuk mobilisasi sputumnya seperti apa. Kalau tadi yang saya sebutkan having ya, jika pasiennya sadar bisa mengikuti perintah gitu kan, artinya diminta untuk having, memobilisasi sekret dari perifer ke sentral, kemudian diakhiri dengan cuffing karena tujuannya supaya tidak mengiritasi dari bule ataupun pneumotoraksnya itu ya. Begitu. Tapi nanti kalau kondisi tidak sadar lain lagi pastinya. Baik, terima kasih Dr. Dian. Dr. Siti Chandra ada pertanyaan untuk dari kolom chat ini, ada untuk kandidat front position. Kemarin saat ini kan populernya untuk pasien-pasien COVID. Selain pasien COVID untuk front position dok. Yang Baik mana dok. yang
Sebetulnya prone position sudah kami kerjakan untuk di persahabatan itu, untuk pasien ARDS ya Dok, jauh sebelum COVID. Jadi memang akut respiratory distress syndrome seperti di slide saya tadi nampak pada waktu proning itu, yang berefek nampak di systematic review itu lung compliance-nya perbaikan, chest wall compliance-nya juga perbaikan. Jadi otomatis volume recruitment-nya untuk paru akan perbaikan. Yang kami bisa bantu untuk mensupport kinerja yang luar biasa dari tim intensivis, dari tim ICU adalah ini gitu, membantu untuk melakukan proper positioning karena proning not just a proning gitu. Untuk kita rehab, karena pasien itu bukan omelet yang dibolak-balik gitu. Jadi dia punya terang yang dari cervical sampai dengan ekstremitas paling bawah yang kalau kita terjadi twisting itu akan terjadi noxious stimuli. Kalau ada rasa tidak nyaman itu mempengaruhi sekali respiratory rate sama heart rate. Jadi begitu kita posisikan 33 ruas tulang yang menyusun tulang belakang itu dengan posisi yang nyaman, dengan posisi rock rollingnya yang baik gitu, dia akan otot-ototnya tidak akan spasme, itu memberikan efek nyaman dan pasien itu menerima kondisi tersebut sehingga dia nggak fighting, nggak akan agitasi, nggak akan merasa ada unconscious noxious stimuli gitu di badannya, sehingga kami akan posisikan kalau tidak bisa prone minimal modified proning. Jadi tengkurapnya sekitar rotasi 45 derajat, jadi diganjal bantal di sekeliling sebelahnya. Jadi bukan miring tapi ke arah prone. Tengkurap tapi diganjal separuh gitu. Jadi di situ akan terjadi pelebaran alveol yang di sisi dorsal yang lebih luas, apalagi sisi fleksibilitas dari tulang belakang untuk pengembangan akan lebih baik karena tidak serigid sternum. Jadi dia akan mengembang per segmen dari tulang belakangnya dengan lebih baik secara dibantu mesin dan memanfaatkan efek dari kompresi akibat semua beban yang ada di anterior chest wall sudah dipindahkan ke bawah di gravitasi sehingga akan melar lebih baik, kapasitas dari lung compliance akan bertambah dan itu sangat membantu pada posisi ARDS. Kebetulan saja saat ini di pandemi ini ARDS terbanyak disumbang oleh COVID sehingga prone itu termasuk booming lah teknik di dalam COVID dan itu memang betul. Salah satu yang untuk melakukan efisiensi untuk oksigenasi pada pasien di ICU ataupun tidak di ICU dengan masalah yang berawal dari masalah restriksi atau tingkat gangguan di tingkat jaringan yang memerlukan pengembangan alveolar lebih itu prone sangat bermanfaat. Makanya posisi terbaik pada bayi adalah prone untuk efisiensi untuk optimalisasi oksigenasi pada pertumbuhan bayi dan saat dia tidur, posisi tidur dengan tengkurap pasti akan paling baik. Dan secara fitrahnya dia akan mencari posisi itu. Anak-anak itu tidurnya nyungsep kan. Kita sudah lupa akan panggilan alam tentang tidur yang rileks dan nyaman gitu. Anak-anak itu selalu mengikuti instingnya dan itu yang paling benar. Karena guidance dia tuh betul-betul ngikutin apa panggilan tubuh, sedangkan kita sudah mulai melupakan body call. Ngantuk dilawan, istirahat lelah dilawan, sehingga tubuh kita sudah lupa akan semua warning system yang tubuh berikan. Warning system di ICU juga salah satu warning system tubuh sebetulnya yang kita juga wujudkan dalam bentuk mesin untuk mengingatkan kita waktu memberikan intervensi. Sampai di situ kira-kira jelas Dok? Atau mungkin ada yang belum saya ungkapkan Dok? Baik, terima kasih Dokter, cukup jelas Dokter. Baik. Terima kasih Dok. Ini ada pertanyaan untuk Bu Titin ini. Kalau pasien sedang di ICU, sedang menjalani hemodialisis nih Ibu, Ya, akses hemodialisis itu tidak jarang terlihat mengkhawatirkan, mau digerakkan, mau dilatih oleh rekan-rekan terapis itu sepertinya takut ini nih kira-kira nih. Pendapat Bu Titin gimana kira-kira kalau pasien sedang hemodialisis atau aksesnya kita mau latih, baiknya bagaimana Ibu? Ada saran atau bagaimana yang perlu diperhatikan? Terima kasih Dokter Billy. Untuk akses hemodialisa, sebetulnya ini high flow ini kalau misalnya sedang dilakukan hemodialisa memang sebaiknya tidak ada pergerakan-pergerakan di tempat insersi. Karena itu akan mengganggu kiblat gitu kan. Nah ini yang harus kita perhatikan, tapi yang lain boleh nggak ada masalah. Nah sebetulnya orang CRRT, orang hemodialisa biasa diantisipasi dengan adanya ditahan
pakai apa ya, kalau di femoral itu suka ditahan dengan penggunaan playboard gitu ya, agar kalau pada saat 4 jam, apalagi kalau misalnya dengan di slide itu kadang-kadang 6 jam, lama. Gerakan-gerakan pasien pegel, kadang-kadang ingin bergerak, itu pun apa namanya bisa dilakukan. Hanya yang tempat aksesnya aja yang harus kita perhatikan. Sebetulnya nggak ada masalah untuk yang lainnya, tetapi yang tempat insersinya agar TB dan apa namanya innya untuk darah itu tidak terganggu. Bisa dilakukan apapun. Ya. Baik, terima kasih Ibu ya. Berarti tempat insersi itu yang perhatian khususnya. Iya, Dok. Kemudian ada pertanyaan untuk Dokter Dian. Kalau pasien dalam kondisi sesak, Dok, metode mucus clearance-nya baiknya seperti apa ya? Kalau pasien dalam keadaan sesak, modalitas atau metode untuk mucus clearance-nya seperti apa yang baiknya gitu? Oh, baik. Terima kasih Dokter Billy. Ini pertanyaan dari Dokter Santi ya, Dokter Santi. Dokter Santi. Terima kasih Dokter Santi atas pertanyaannya. Kalau pasien sesak, bagaimana batuknya gitu ya. Jadi memang susah ya, karena kalau pasien RR-nya tinggi gitu di atas 30 gitu kan ya, artinya itu kan 1:2 antara inspirasi dan ekspirasinya. Padahal untuk mampu batuk itu harus napas inspirasi dalam gitu. Jadi mungkin memang kita tidak bisa langsung meminta untuk langsung batuk efektif gitu ya, tapi pelan-pelan memang. Jadi metodenya dengan ACBT gitu ya, Active Cycle Breathing Technique. Jadi ambil napas dulu, diatur dulu napasnya, kemudian huffing dan diakhiri dengan coughing. Karena kan dengan mengatur tadi diharapkan dengan napas dalam yang teratur itu juga bisa mengatur respiratory rate-nya, mengatur sesak napasnya, kemudian huffing ya supaya hemat energi, karena kalau batuk terus coughing terus itu kan pasti energi ekspenditurnya besar. Jadi dimulai dengan huffing kemudian diakhiri dengan coughing untuk mengeluarkan sekretnya. Begitu Dokter Santi dan Dokter Billy. Baik, terima kasih Dokter Dia. Dokter Siti, masih banyak lagi nih. Ini untuk pasien stroke hemoragik. Baik. Tata laksana konservatif. 10, mobilisation-nya yang amannya kapan ini? Di batasan MAP-nya Dok ya? Ya Dok, sesuai dengan tadi Dok, kalau memang pasien itu kalau kita tahu MAP-nya, yang penting MAP-nya itu jangan di atas 110 pas ya Dok, tapi kan ini datanya belum lengkap, apakah ada fluktuasi MAP. Kemudian kan ini kalau memang cerebral hemorrhage-nya ini stroke hemorrhage tanpa intervensi ya Dok, jadi cuma observasi ya. Ini dari Dr. Yefta, ya Mas Yefta, terima kasih. Jadi beliau teman saya satu angkatan di FKUI. Jadi Mas Yefta, jadi Dokter Yefta, kalau memang MAP 110 oke aja, tapi diobservasi aja dokter. Jadi kalau misalnya ini kan memang tidak ada intervensi apa-apa dan kemudian cerebral hemorrhage masih berlanjut, seandainya masih berlanjut, kita tidak bisa melakukan head up lebih masif, kemudian kita tidak bisa melakukan latihan yang lebih progresif meskipun kita ikutin tadi mungkin pasiennya dalam posisi conscious ya Dok, dalam posisi sadar, perhatikan Dok rasnya Dok, apakah ada penurunan nggak, karena kalau perdarahannya mendadak banyak nanti akan terjadi agitasi, jadi mungkin skala rasnya Richmond scale-nya itu bisa lebih dari positif 2, di agitated itu dokter harus hati-hati kan tidak bisa masuk macam-macam Dok. Kalau memang ada di ICU-nya untuk itu, kita hanya bisa melakukan bed activity ya Dok, jadi tidak head up lebih berat karena saat ini proses sedang berjalan gitu, kecuali dalam beberapa kali scan mungkin proses terhenti. Biasanya berdasar kalau di kami sering melakukan evaluasi by symptom atau per 3 hari. Jadi kalau itu dilihat di situ protokol SPO-nya bagaimana untuk stroke hemoragik, apabila di dalam terjadi perubahan dari MAP, kemudian ada volume evaluasi untuk pemeriksaan scan ulang otak, ada penambahan, maka akan dilakukan prosedur operasi atau intervensi. Nah itu berbeda karena ini prosesnya ongoing proses dokter. Jadi kita nggak bisa melakukan terlalu masif. Yang penting
Kalau posisi memang struknya baru, berarti belum ada masalah apapun. Saya yakin tidak ada mucus retention di dalam. Tapi kita tetap ajarkan pasien kalau dia masih alergis, kita huffing saja ya dok. Jangan melakukan tindakan yang powerful atau yang pakai tenaga force yang tinggi. Karena itu akan meningkatkan blood pressure dan tekanannya yang terlalu tinggi. Jadi kita ajarkan untuk huffing, breathing aja, exercise diberikan, sama mungkin turning dia masih bisa tapi tidak head up. Demikian dari saya, dok. Baik, terima kasih, Dokter Dian. Mari disambut lagi nih. Itu kalau pasiennya somnolen, dok. Sebetulnya Ya, nanti bagaimana, dok? baik. Kalau pasiennya somnolen, kalau yang paling ideal pakai cuff assist ya. Jadi kita bisa apa ya, memang cuff assist itu pada pasien somnolen itu bisa diberikan gitu. Caranya gimana? Kan kalau sadar gitu pasien kan bisa mengikuti mesin gitu kan ya, inspirasi kemudian tahan ekspirasi. Tapi kalau pasien yang tidak sadar, kita yang menyesuaikan dengan pasien, artinya ya, jadi artinya setting mesinnya itu bukan otomatis tapi settingannya manual, kita yang memainkan, kemudian tangan kita letakkan di dada, jadi kalau pas pasiennya inspirasi kita berikan tekanan positif, pas ekspirasi kita berikan tekanan negatif, begitu. Itu pada pasien somnolen yang idealnya pakai cuff assist. Tapi kalau misalkan tidak ada cuff assist, kita bisa dengan cara manual, maksudnya yang ada gitu kan ya, bisa dengan chest terapi gitu kan. Kemudian nanti memang prosesnya lebih lama karena butuh kesabaran ya kalau pasiennya somnolen, dan nanti diakhiri dengan proses suction gitu. Baik, terima kasih. Ini mungkin saya ke Bu Titin. Bu Titin, kapan nih Bu Titin ini waktu yang pas untuk suctioning mucus sputum ini? Apakah menunggu banyak dulu atau memang dibuat rutin baiknya atau bagaimana? Ya, terima kasih Dokter Billy. Untuk suctioning sebetulnya tidak ada kapan gitu ya. Yang pertama respon pasien itu ya, kalau misalnya ada batuk itu perlu kita lakukan suctioning. Tetapi kalau misalnya pasien itu tidak ada respon batuk, maka kita harus mencari ya. Jadi harus di-clearkan apa yang terjadi. Biasanya kalau pasien terpasang ventilator itu peak pressure sudah kelihatan tuh meningkat. Kemudian tidal volume sudah misalnya tidak tercapai targetnya. Nah, di situ kita mencari dari mana permasalahan itu muncul. Biasanya kita pertama yang harus kita lakukan adalah suctioning. Hanya nanti memang ini perawat ini agak sedikit apa ya, bukan kesulitan ya. Kayaknya untuk menggunakan stetoskop auskultasi ini agak jarang ya. Jadi belum terbiasa, belum menjadi budaya gitu ya. Jadi melihat dari ventilator sebetulnya sudah bisa kelihatan. Kemudian dari bedside monitor itu saturasi sudah terjadi perubahan meskipun hanya 1% gitu kan. Kemudian respirasi sudah terjadi peningkatan. Tapi yang paling kelihatan sekali kalau pasien dipasang ventilator itu adalah adanya perubahan peak pressure, kemudian target tidal volume, kemudian respirasi semakin meningkat. Itu biasanya kita lakukan suctioning. Tetapi suctioning juga kita harus hati-hati karena memang tadi ada yang menggunakan PIP ya, PIP yang tinggi itu. Jadi kalau misalnya saturasi turun kemudian nanti selesai suction itu jarang sekali untuk kembali lagi gitu. Jadi ini banyak step by step-stepnya untuk dilakukan suctioning. Itu saja mungkin Dokter Billy, terima kasih. Baik, terima kasih. Pas makin hangat dan panas ya diskusinya. Tapi waktu sudah selesai sesi tanya jawabnya. Masih ada 1 menit lagi. 1 pertanyaan lagi, boleh. Ada tambahan, boleh 1 pertanyaan lagi. Mungkin ada yang bisa dicoba saya lihat lagi. Di kolom chat tadi udah semua. Mungkin ada tambahan, mungkin ada pesan dari Dr. Dian, Dr. Siti, Bu Titin mungkin. Ada yang mau Mungkin ditambahkan? ini dok, boleh saya menambahkan tadi kalau saya nggak salah sempat lihat sebentar di chat ya dok tentang indikator parameter lab tadi ya dok, kembali ke kalau nggak salah Dr. Sinta Handoko tadi sempat bertanya, tapi saya nggak lupa saya, tapi karena chatnya banyak banget jadi tentang
tentang parameter asam laktat pada pasien neuromuskuler miastenia gravis kalau nggak salah itu dok. Saya nggak salah lihat sempat. Jadi di situ mungkin untuk pasien-pasien dengan kondisi-kondisi tertentu begini kita nggak bisa masif ya dok, karena tanpa dimasukkan ICU aja dia sudah mengalami hal yang berat, cukup berat untuk mendapatkan sama-sama dokter Sinta. Jadi cukup berat untuk diberikan approach latihan. Jadi kalau di salah satu jurnal lama ya dok, di jurnal mungkin tahun 80-an 90-an itu dikatakan bahwa ada provocating test. Jadi sekitar 200 kali breathing yang memang dilakukan simulasi breathing maksimal. Jadi 200 repetition of breathing pada pasien yang di ventilator itu pasien dengan gangguan respirasi, tidak disebutkan pasien apa, dia menghasilkan asam laktat dengan kapasitas asam laktatnya itu sekitar 68% dari normal gitu. Jadi maksimal yang orang normal gitu. Jadi itu lumayan, dan naiknya tuh sekitar 1 milimol per liter. Kapan dok itu kita melakukan aktivitas gerakan baik nih pasif pun kan lumayan berat untuk pasien di ICU karena dia sedang dalam kondisi critical illness. Nggak usah bergerak aja sudah berat untuk tubuh dia melakukan coping terhadap kondisi dia. Untuk respirasi itu butuh tenaga, untuk melakukan digestive system butuh tenaga, untuk mencerna semua sistem yang tubuh dia itu sedang kaustik, sedang dalam konslet yang luar biasa, tsunami dari mana-mana yang dia harus adaptasi dan harus survive menghadapi di badai di dalam dirinya sendiri. Kita berikan exercise itu juga menambah badai. Jadi kita harus mengetahui badai. Jadi sangat bagus sekali pertanyaan dokter Sinta tadi menanyakan sampai mana dok saya boleh gitu. Jadi kalau dokter mau lihat asam laktatnya boleh dok, salah satu parameter selain elektrolit adalah asam laktat. Dokter harus diingatkan juga dia bisa naik berapa yang boleh. Kalau di dalam patokan jurnal lama itu kalau bisa tidak lebih dari perubahannya tidak lebih dari 7 dok, dikatakan 1 sampai 7 milimol per liter. Jadi kalau memang itu tidak dalam maksudnya itu dalam batas aman, dalam pemeriksaan masih dokter lakukan misalnya 3 hari kemudian dilakukan pemeriksaan, dan secara klinis tidak ada perubahan banyak, tuh ada effort of breathing, respiratory RR-nya dokter oke, nanti dokter boleh meminta pemeriksaan asam laktat. Dokter tolong dievaluasi, saya kan melakukan approach terhadap gerakan otot, meskipun ini respiratory muscle. Jadi kalau lebih dari 7 milimol per liter, mungkin exercise-nya harus kita turunkan, jadi dia overtraining gitu dokter. Itu yang saya bisa jelaskan atau tambahkan ya dok, karena memang ini jurnal sudah lama dan ini memang bagus sekali karena asam laktat itu salah satu cara yang paling mudah kita nilai, karena mungkin kita tidak bisa menilai langsung tentang perubahan balance dari elektrolit, sedangkan itu juga tidak bisa dilepaskan dari kinerja otot. Jangan juga dilupakan semua yang menjadi bahan baku dari otot untuk bekerja seperti kadar albumin dan lain-lain. Begitu dok, terima kasih. Baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Titin, Dr. Dian, Dr. Siti Chandra. Jadi ternyata bahwa mobilisasi, bahwa dahak yang banyak itu bukan sekedar itu saja masalahnya, banyak pertimbangan yang harus dipertimbangkan untuk dilakukan bantuan pada pasien. Jadi terasa sekali bahwa rehabilitasi itu mudah, bukan? Bukan. Ternyata memang banyak sekali yang harus kita pertimbangkan. Tapi ilmu itu memang tidak seperti umur yang update secara otomatis, jadi kita harus mengupdate terus ilmu kita. Jadi kalau ingat update, ingat Bandung BMR update tahun